Oke, anak-anak, sekarang kita belajar aliran ilmu kalam. Pertama, apa tahu? Karena kejadian hari ini kayak ini, nggak apa-apa. Maka orang-orang itu mendefinisikan yang benar yang mana. Oke, aliran pertama, tiga hal: sifir, arasifir, jamal, tahkim. Apa? Tahkim. Waalaikumsalam. Boleh masuk nggak Pak? Nggak boleh. Oh iya ada Pak. Masuk. Ini pintu surga. Masya Allah. Ahli surga. Amin. Jangan banget. Amin. Tapi sholat aja nggak mau. Nah, karena tiga ini peristiwa ini kemudian orang mendefinisikan yang benar yang mana. Sehingga ada aliran pertama ya. Pertama adalah aliran Khawarij. Bahasa Arabnya adalah Khawarij. Baik, Khawar dari kata kharaja, keluar. Orang ini keluar dari barisan Ali. Dia menganggap bahwa Ali itu sudah melenceng dari aturan Islam. Dia berpatok dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu amin. Apa ya Pak? Ayatnya fa'illam yahkum bima anzalallahu fa'ulaika humul kafirun. Fa'illam yahkum, barang siapa yang tidak mengikuti hukum bima anzalallah, dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah, fa'ulaik mengkotai mengkono wong mau hum utai ulaik iku al kafirun aran wong kafir. Sehingga Ali Amr bin As yang kemarin saya ceritakan loh, saya cerita ulang. Ali, Amr bin As, semua orang yang terjadi peristiwa ini, terutama kali ini, orang tersebut kafir. Apa? Kafir. Karena dia tidak mengikuti hukum Allah. Tahkim itu bukan hukum Allah, karena dia demokrasi. Jadi kan Amr bin As maju. Dari Muawiyah Amr bin As, dari Ali Musa al-Asy'ari. Ini kan dialog itu bukan hukum Allah. Prinsip orang Khawarij ketika dia bukan hukum Allah, maka kafir. Pelan-pelan bisa ya. Kafir. Sehingga prinsip kafir ini, maka orang-orang yang ikut ini boleh dibunuh. Paham enggak? Orang kafir boleh dibunuh. Makanya orang-orang Khawarij ini kalau datang ke Indonesia kafir semua. Karena orang Indonesia itu hukumnya bukan hukum Allah. Demokrasi itu bukan hukum Allah. Anda milih Jokowi itu bukan hukum Allah. Milih Anies, milih Prabowo, bukan hukum Allah. Itu adalah aturan namun nggak ada tuh nyoblos Prabowo. Nyoblos Anies kalah mana? Bapak lagi nyoblos siapa ya Pak? Nyoblos kekasih. Nah, maka karena dia kafir, siapa saja? Ali, Amr bin As, Muawiyah. Ini kafir. Sehingga dia membuat rencana ekspedisi. Eksperimen. Membuat rencana, mari kita bunuh 3 orang ini. Kenapa? Karena dia Khawarij. Sehingga bagaimana rencananya kayak gini? Ayo kumpul di mana? Di MA. Ngapain? Kita buat rencana membunuh orang. Kenapa dibunuh? Karena dia kumpul. Kapan bunuhnya? Mari kita bunuh Ali dan teman-temannya di waktu subuh.
Kenapa? Karena waktu subuh itu waktu yang paling mudah membunuh. Karena subuh itu orang-orang itu sedang tidak bisa fokus. Bocah mana? Aku konco-konco menangi kan foto di kata ini. Ngono malam itu nggak tidur mbak. Jam 2 itu panggah melek. Jam 3 panggah melek. Tapi nak mengajar turu malah. Betul sekali. Kamu ini puji-pujian turu. Panumpaman tangi. Sholat korot turu. Atahiyat orang berang. Ono ada enggak? Wong teko. Bella. Tapi sayangnya Mbak, yang berangkat subuhan itu cuma Ali. Iki turu rumah. Iki kodokan lillahi ta'ala ya. Nah, iki jamaah subuh, makanya dalam riwayat sejarah Ali itu dibunuh pas subuh, pas mau sholat. Pembunuhan Ali, pembunuhan sangat kejam. Ali dibunuh, umat Islam tambah kisruh. Wah, orang benar ini. Tambah nggak jelas, nggak ada akhlak. Ini Khawarij ya, paham Khawarij? Dia itu serpalan dari Sayyidina Ali karena dia anggap Ali itu kafir. Serpalan bahasa apa? Pecahan. Itu ini Khawarij. Salah satu tanda Khawarij itu bajunya slimer. Ya Allah. Iya. Pecahan dari apa Pak? Sayyidina Ali. Jadi bajunya slimer, meling-meling, terus cungklang. Simer. Terus batunya gini, batu pirang. Kalau dia jalan kafir. Oh berarti Bapak mengafirkan. Itu Khawarij. Jadi apa itu? Ada yang pernah ngaji takrib nggak di sini? Fatul Qorib. Kenapa? Ada yang pernah ngaji Babul Ghanimah? Iya. Ghanimah ya? Apa? Bondo rapasan. Jadi Nabi itu pernah membagi bondo rapasan perang. Ada satu orang Khawarij, dia kemudian bilang Nabi, ya Nabi, kamu itu baginya nggak adil. Masa saya yang perang baginya sedikit? Nabi menjawab, nanti pada suatu saat nanti umatku ada yang seperti itu, dan dia hanya memahami Al-Quran, memahami ilmu agama sebatas tenggorokan. Mening lambe tak. Jadi dia cuma belajar Al-Quran tapi tidak mengamalkan. Khawarij ini tepat pada tahun 40 Hijriah terjadilah pembunuhan Sayyidina Ali. Coba bayangkan, mantunya Kanjeng Nabi, Bapak Presiden Hasan wal Husain dibunuh oleh seorang Islam itu sendiri. Kejam enggak? Kejam. Karena dia memahami agama hanya sebatas tenggorokan. Sampai Ibnu Muljam. Ibnu Muljam. Al I love you. Nah, 40 kenabian. iya, Hijriah. Paham ya? Ini Khawarij. Nah, ini saya akan membahas sampai kemudian Ali. Kemudian orang yang setia terhadap Ali, loyal terhadap Ali, cinta Ali, ini kan mengingkari Ali, ini disebut dengan Syiah. Apa? Syiah. Syiah ini Menganggap orang Ali apa? Malaikat Jibril salah alamatnya kok. Yo, Kenapa Pak? Itu Pak yang si A apa Pak? Syiah ini sangat setia terhadap Ali, loyal. Jadi Si A itu nama orang apa golongan. Ya sayang. Ada namanya orang Syiah. Saya Pak, aku Sunni ya. Sunni. Sunni itu menyusut geni, merokok.
Nah, si A ini cinta pada Ali. Dia menganggap bahwa Ali itu benar. Ali itu tidak salah. Dia sangat cinta sekali pada A. Senengnya nang cinta. Iya, saking cintanya pada Ali, dia meyakini ada golongan. Nanti saya tak bagi golongannya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya setelah Nabi wafat, keturunan selanjutnya itu bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Umar, tapi Sayyidina A. Maka konsep Syiah itu adalah konsep imamah, konsep kerajaan. Gini ya Mbak, saya bayangkan gini, maaf nih, saya menerangkan konsepnya bukan pembelajarannya ini. Kalau Anda ingin membayangkan Syiah itu seperti pondok pesantren. Inti. Nanti pulang ke pondok Syiah. Pondok pesantren itu konsepnya itu kan pengasuh. Nanti yang lulusan pengasuh itu adalah Gus Yora. Nek ora Gus ya mantune. Setelah Gus yang lulusan itu Gusnya lagi, putune Gus. Ya. Itu konsepnya seperti Syiah. Syiah itu imamnya Ali, nanti penggantinya anaknya Ali, namanya Hasan. Hasan ganti adiknya namanya persis kayak pondok pesantren. Di sini ada yang ingin menjadi penerus kerajaan? Tidak. Mantunya Pak Yai. Tidak. Pengen Pak. Jalur prestasi. Jalur prestasi. Pembukaan nanti mantunya Ki. Sementing hafal Quran, soleha, ngalim. Wah. Yang penting satunya Pak Sherin abot. Apa dia menjadi orang desa, tetanggane. Iya betul Pak. Iya. Tapi kan orang disowani. Ya, saya tadi pengasuh oleh soalnya. Ya enggak. Gitu nggih. Jadi membayangkan si A itu seperti itu. Nah, tokoh aja, tokoh lah apa? Prinsip si A itu ada 5. Anda baca di LK sendiri ya. Pertama yang penting alnya dulu. Tahu Pak, prinsip apa? Adil. Jadi kita itu pasti adil. Kita itu pasti adil. Kita ditaruh mana karena adilnya Allah. Anda ditaruh di sini nih di PLK karena adilnya Allah. Percaya enggak? Iya. Saya. Anda kemudian taruh di langit, percaya enggak adilnya Gusti Allah? Ya. Coba kalau kalian taruh di miliar, belum enggak? Nanti ketemu canggungan. Canggungan. Iya pindah. Iya nek metu. Iya. Nah, ketemu perindapan. Pulau Ya kan kalau mabok Pak, maaf Pak. teman dan lain sebagainya. Ini prinsip Syiah. Kemudian ini yang penting Mbak, saya sampaikan di sini karena biar Anda itu tidak sering menyalahkan. Ini paham ya? Syiah sama Khawarij ya? Itu benar. Syiah ini kemudian dibagi menjadi, pertama ada Syiah Isna Asyara. Isna itu ada bu guru namanya Ista, Pak, Ista. Punya ibu Bu Isna. calonku Bu Isna Pak. Oh gitu ya. Cukup tahu. Isna Pak. Isna Asyara berapa? 12. 12. Asu. Asyara. Wahidun 1, Isnaini 2. Imamah itu pemimpin. Nah, ini satu. Kenapa Isna Asyara? Karena imamnya itu udah 12. Terus kemudian ada nih yang kemudian saya jelaskan di sini. Ada namanya Sab'ah.
Sabna pinten, Mbak? 7. Nah, Pak, ini judulnya apa tuh? Pembagian apa? pembagian seket. Apa Pak? Pak tadi pokok yang prinsip-prinsipnya baru ada. Baru ada satu, Anda baca sendiri di atas ya. Itu kan penjabarannya mudah. Ada al-adl, ada at-tauhid. Sabna ini kenapa Mbak? Karena sabna ini emailnya ada tuh, atau disebut dengan Ismailiyah. Ismail Yakub Abdullah. Gimana emailnya ada 7? Mari kita hitung bersama-sama. Pertama, imam pertama adalah Ali. Sinten? Ali. Ali. Itu pertama. Ali sebagai Ali ya. Yang kedua, Ali digantikan oleh putranya namanya Hasan. Siapa? Hasan. Yang ketiga diganti Hasan diganti adiknya namanya Husain. Ini semuanya adalah ahlul bait yang dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena Ali itu nikah dengan Fatimah binti Rasulullah. Fatimah binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Hashim. Ada yang pernah dengar ini enggak? Inna fil jannati naharan Nakan wa nabiyyin wa Husaini wa Hasan. Oh, pernah dengar. Dia lanjut apa kali? Gimana Pak? Ulang Pak lanjut. Inna fil jannati naharan milaban wa ngaliyin wa Husaini wa Hasan. Kembali enggak Pak? Itu Hasan sih kok bisa sih? Hasan dulu. Yang Tunggal siapa Pak Husain? Nah, kenapa lebih itu? Itu menunjukkan nanti di surga itu nahrun, bengawan, kali. Bahasa Cilacap bahasa ini, bahasa di sini apa? Kali, Pak. Kalen. Jadi di surga nanti ada kali sungai milaban, labanun dari susu yang itu adalah pancaran dari Sayyidina Ali, Husain dan Maksudnya pancaran itu ini loh sungai susu yang sangat bagus dari keturunan Kanjeng Nabi bersama dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Inna fil jannati nahrun. Dah. itu dia di mana Pak itu? Apanya? Disikir. Sholawat. Pernah sering keluar di reels. Nyanyi mau nggak nyanyi? Nanti buat reels. Hasan Husain. Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Nah, kenapa Zainal Abidin? Karena dia yang selamat ketika terjadi perang Karbala. Jadi pada zaman dulu, saya sudah pernah cerita perang Karbala belum? Jadi pas perang Karbala itu orang-orang ahli bait Nabi ada sekitar 70 kumpul di pakai baju pramuka. Kita dong. Nah terus kemudian orang-orang suruhan Muawiyah itu membantai keluarga Nabi, semuanya mati kecuali satu, Zainal Abidin. Dia umpetan nang batu besar umpetan, dan dia melihat bapaknya dibunuh, melihat keluarganya dibunuh, bapaknya dipenggal, tendang. Putunya Kanjeng Nabi disakiti oleh siapa? Laki-laki, oleh orang-orang siapa? Tunggu. Tapi mereka Islam Pak. Islam. Nah, Zainal Abidin
Ini diganti putranya, namanya adalah Muhammad Bakir. Bakir. Itu. Iya. Makanya di perjanjian ada kan gitu. Mislu Zainil Ngabidin Ali wa Bnihil Bakir. Itu adalah gini. M Bakir ini kan Zainal Abidin diganti putranya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir ini punya anak 3. Ada namanya Ali Arwedi, ada Ismail, ada Musa Al-Bani. Musa apa Pak? Musa Al-Bani. Saya pelan-pelan ya biar Anda. Ali siapa Pak? Itu loh bawah. Ali Arwaidi. Paham ya? Terus siapa lagi Pak? Ismail terus siapa lagi? Nanti dulu. Nah, Muhammad Bakir punya anak nih. Makanya nih. Ayo Allah, ada satu yang salah, maaf ya. Saya terlalu banyak. Muhammad Bakir punya anak, namanya adalah Ja'far. Lah, imam yang ketujuh mana Pak? Nah, nanti dulu. Ja'far ini punya anak 3 nih. Oh, putune berarti. Yo. Nah, 5, 6. Nah, Ja'far ini Ismail, anak tersayangnya itu Ismail. Ismail anak tersayang. Jafar yang ke-6 Pak. Yo. Ismail ini anak tersayang, Mbak. Putulah anak lanang di pondok nang ploso ning Boyo. Masya Allah. Keturunan mutlak kerajaan yang akan menggantikan Ja'far. Tapi sayangnya anaknya mati dikit sebelum bapaknya. Orang-orang tetap penggantinya Ismail. Makanya disebut Ismail. Iya. 6, 7 Ismail. Paham? 67 Ismail Pak. 6 Ja'far, 7 makanya Sabar. Kadang Ismail meninggal. Orang tetap menganggap bahwa Ismail imamnya. Tapi sini siapa? Harusnya Ismail. Tapi Sudah berarti di sini berarti karena 7 tok. Musa Al-Qadim. Musa Al-Qadim. aku nek kamu tadi. Nah, kemudian bikin guys, oke, kesatuan benda lah. Ismail ini diyakini oleh orang-orang Syiah, dia tidak mati, dia tidak meninggal, tapi dia ditarik ke langit oleh Allah. Nyapa nih? Makanya dia disebut dengan Ismail Al-Mahdi. Karena dia menjadi pemimpin disebut dengan imam. Orang-orang meyakini bahwa dia ke langit bukan meninggal, tapi ditaruh di langit dahulu, disimpan dahulu. Makanya Imam Al-Mahdi, dan nanti di hari kiamat akan turun melawan namanya Dajjal. Ya Pak, kan Imam Mahdi loh nanya lagi. Lahir kan Imam Mahdi. Enggak, Enggak turun. menurut ini itu dibawa ke langit, nanti kemudian akan turun lagi untuk melawan Dajjal itu. Oh, Al-Mahdi itu Ismail. Imam Mahdi berarti. Ismail bin Ja'far bin Bakir bin Zainal Abidin. Biar Anda paham konsep sejarahnya ya, biar enggak jadi saya tahu Imam Mahdi siapa, saya tahu. Buka catatannya nih. Katanya Imam Mahdi itu yang udah ada di Mekah. Itu spekulatif.
Tahu spekulatif nggak? Enggak. Perbedaan pendapat. Nah ini pendapat dari dalam hal Syiah. Lanjut betul? Lanjut. Ini saya akan sampaikan konflik terpuncaknya di mana. Nah, Ali Ar-Ruwaidi, mereka nggih. Oke, menyenang lebih bahagia. Bahagia nggak sih sampean, Mbak? Ya, senang Pak saya bisa paham. Aku lo mau berlagi. Ali Ar-Ruwaidi saudaranya Ja'far punya anak namanya Muhammad Naqib. Siapa Pak yang punya? Punya anak namanya Isa Arumi. Isa. Punya anak namanya adalah Isa Al-Muhajir. Bapakku. Isa. Itu anaknya siapa Pak? Nabi apa Pak? Nabi. M siapa? Muhammad Naqib. Itu anaknya Ali. Ali Ar-Ruwaidi. Pak. Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Muhajir, teman-teman? Karena dia hijrah dari Irak ke daerah Tarim. Apa? Tarim ya Tarim. Oke. Sudah anak-anakku. Nah, Isa Al-Muhajir ini kemudian punya anak namanya adalah Isa. Siapa Pak? Ubay. Ubaidillah, punya keturunan namanya Ba'lawi. Jangan kita justru Bang. Piye ke? Ba'lawi. Anda tahu sekarang konflik nasab? Ada yang mau Ada yang mengikuti? Ada yang mengikuti nggak konflik nasab? Iya, Dan Ba'lawi ini pada abad 19 dia sebagiannya ada yang ekspedisi pergi ke daerah yang namanya Nusantara. Oh, ini ada yang memprediksi gitu, Pak. Terus Ekspedisi pada abad pergi pada abad 19. Ada yang mengatakan ini karena suruhan Belanda. Ada yang mengatakan ini memang pergi untuk berdakwah. Saya tidak membahas hal itu. Nusantara ke Indonesia, Pak. Indonesia. Pak, sekarang berapa? Hah? 20, sekarang 2020. Sekarang kan 2000. Nah 2000 berarti abad 20. Kalau 19 berarti abad 19. Kok 100 tahun yang lalu? Itu 100 tahun yang lalu. Yo. Nah, ini kemudian muncullah ada namanya Al-Habsyi. Saya kira Pak Lesari pasti ketok dulu nih. Nggih. Oh, Siapa? saya ketok dulu. Ada namanya apa photoshoot saya aline pun. Ya saya pakai loh tanggane nyong. Al-Atos. Kenapa enggak ada Al-Atos. Ada namanya As-Segaf. Asega? Oh iya, aku tahunya Asega. Yang ada Ali. Ada Aku ngerti Asgaf sama Habib. Iya. Atas Pak. ini menurunkan namanya Habib Lutfi. Ini adalah Habib Syekh As-Segaf. Ini Al-Atos banyak di daerah Solo. Al-Habsyi juga Habib Anis Al-Habsyi. Jadi Habib-habib di Indonesia keturunan dari Ba'lawi, Ubaidillah, Muhajir, Arumi sampai sini sampai Ali sampai Fatimah sampai Rasulullah. Tetapi Mbak, ini saya mohon maaf ya, kayak orang tua. Saya akan cerita kejujuran, enggak, bukan kambing. Masalah nasab sekarang. Ternyata Ubaidillah ini bukan anaknya Isa Al-Muhajir. Hah? Pelan-pelan saya. Ubaidillah ini dalam riwayat catatan sejarah tidak
atau bukan anaknya dari Isa. Ada yang mengatakan dia anaknya, ada yang mengatakan dia bukan anaknya. Kalau toh dia bukan anaknya, artinya Habib di Indonesia. Astagfirullah. Paham kan? Allah karim. Tapi kalau memang dia anaknya benar, maka aslinya murni. Nah, coba ya. Aslinya gimana Pak? Kan udah ada mau tes DNA gimana? Nah itu rata-rata tes DNA ini bukan keturunan dari Kanjeng Nabi. Tapi kini sama lho, Pak. Iso bagi Bang. Yo wong Ya keturunan Afrika ya? Minasa. Terus lagi piye Pak Pi? Koyo ngono. kalau Anda tanya Pak Izul, bagaimana pendapat Pak Izul? Kalau pendapat saya satu, saya tidak memandang nasab, saya tidak memandang keturunan. Yang saya pandang adalah karakter dan akhlaknya. Kalau memang dia akhlaknya baik, dia eman, mari wong serawungan, dia bukan Habib, dia bukan anak raja, akan saya turuti dia, akan saya hormati dia sebagai anak baik. Tapi kemudian kalau dia Habib, dia nakal, dia kemudian memprak-memprak mau menghancurkan Indonesia, menggerogoti Indonesia, menghancurkan politik Indonesia, saya akan katakan dia bukan keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bukan seperti itu. Innama itu bukan manusia. Masya Allah. Dari saya. Takbir. Nanti Anda pulang dari sini langsung takbir, takbir. Berarti palsu ya? Saya tidak mengatakan palsu. Tapi banyak yang mengatakan palsu apa tidak, Pak? Ini terlalu sensitif kalau bicara ini. Ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan tidak. Yang banyak yang saya mana? ini kabar-kabar Habib dan saya Pak. Ada yang merespon, ada yang tidak. Orang yang meresponnya namanya adalah Imaduddin Al-Bantani. Catat Imaduddin Al-Bantani, cek hidupnya pasti dia akan Habib. Gimana Pak? Gimana? Lihat Pak. Pak, itu tuh yang bilang kalau itu palsu itu nggak sih? Iya, iya. Yang apa? Siapa Pak? Kalian Imaduddin Al-Bantani. Siapa Pak? Lihat Pak. Nanti Kok latihan? Imaduddin. Imaduddin. Senjaya ya kan? Ya itu. Tapi dia Habib nggak, Pak? Bukan. Ya deh. Tapi kalau bisa tahu kalau itu bukan kalau mereka Karena semua dia sejarawan. Gini Pak, logikanya gini. Kita asli orang Indonesia, kita asli Jawa, kita asli Mataram, asli Mojokerto. Kok tiba-tiba ada orang dari sana, orang Arab datang ke sini kemudian menjelek-jelekan kita. Kita di bawah mereka, kita harus tunduk pada mereka, harus mencari uang pada mereka, padahal mereka jahat pada kita. Apa yang sakit Pak? Dia itu beda. Nah, itu kayak teman-teman apa sih? Lakit, lu kotoh, lakit. Itu nih. Sejarawan. Siapa? Al-Bantani siapa? Namanya itu nggih. Kan ada tuh Habib yang mengatakan Apa Pak? Apa? Bapak, ya yang memfatwakan kalau Ubaidillah bukan anaknya Isa Muhajir siapa? Imaduddin. Terus saya nanya, ya ini kok bisa tahu itu dari mana? Kan orang Karena yang dia- emang dia lahir kapan? Sejarawan ada buku Saya Ya, tahu. anak SMA. Dia ingin menjadi Habib. Enggak. Saya itu termasuk orang yang disakiti oleh hati. Makanya saya berjuang demi posisi Jawa, posisi Indonesia. Bukan hanya diremehkan dari bangsa asing, tapi kita pun bisa menjaga bangsa asing. Saya tidak tahu dari saya. Itu Mbak iya. Apa sih Pak ya? Jadi saya dulu itu pernah mencintai perempuan Salifah. Masya Allah. Masya Allah. Oh, no. Terus putus cinta. Iya. Itu di medsos. Nggak asli. Jadi saya kan tukang hari toh ya. Terus ada santri baru perempuan, ternyata dia Salifah. Tapi kan saya prinsipnya
Saya merawat kambing saja bisa. Masa saya merawat perempuan nggak bisa? Masya Allah. Wah, itu kan anak jalan ya beda. Nah kemudian saya itu memberikan diri. Saya memberikan diri. Nembung. Bagaimana caranya? HP nggak punya. Oke, aku melasi lah. Beda mau hari gitu. Maksud hari. Kemudian saya menulis surat, Mbak. Cie. Suratnya judulnya Kambing. bukan Assalamualaikum. Ya enggak sih lo itu salah, Pak. Kenapa Assalamualaikum? Oh, ya karena Ya perempuan tuh. Karena saya meyakini dalam diri saya surat ini hanya untuk kamu, wahai perempuan. direspon ya. Nah ini cerita selanjutnya. Nah Allah tolong. Astagfirullah. kemudian, Namanya apa, Pak? Hah? Namanya. saya nggak tahu. Oke saya nggak sebut namanya lah. Nah kemudian Aisyah. dia membalas surat saya. Boleh. Dia ini kan harapan ya. Kemudian Pak, itu umurnya tidak jauh. enggak kata 1 tahun dan saya kan pas Bojo. Oh, senang ya Pak. Nah, Yusuf biasanya meresapi Jona. Enggak. Terus Pak, terus. Dia dalam suratnya dia minta biodata saya. Wah, kan senang banget gitu. Saya mengirim surat, kemudian dia mengirim surat ke saya. Kemudian dalam suratnya itu Mas Izul, saya minta biodatanya. Wah, Masih seru ya tuh. saya nulis biodata Mbak. Bingung, apa sih nggak tulis kan? Hobi apa ya? Yang lain. Terus apa. Cuma saya memberi kata-kata terakhir pada surat itu. Angin yang bertiup kencang, daun tidak pernah membenci angin. Walaupun angin selalu menghancurkan daun jatuh, tapi daun tetap pernah membencinya. Memang biodata saya tidak sempurna apa yang Anda bayangkan, tapi percayalah saya tidak pernah membenci apa yang ada dalam diri ini. Lanjut. Nah, ini yang membuat saya sakit. Ya ini. Tapi Bapak udah tahu kalau itu Syarifah. Ya tahu, tapi kan cinta itu buta. Yo. Saya kirim surat, sudah kan, terus DE membalas dengan biodata. Panjangnya pol biodatanya. Hobi, ada minuman favorit, makanan favorit. Cuman Pak biasa beda. Kondoku entek gitu. Aku minuman favorit ya, sementing ono banyu. Makan sementing ono sego. DE kok makanan favorit, minuman favorit. Wah, iya. Tapi yang membuat sakit terakhirnya dia mengatakan, maaf Mas Izul, saya bukan berarti menolak, tapi saya disuruh ayah saya suruh mencari yang Habib. Ya iya nanti putus Sakit Pak. hati banget sih ya. Nanti Jadi, putus Pak. Ya, tapi saya menerima itu sebagai kenyataan. Iya, saya bukan Habib, saya orang Jawa. Ya orang Cilacap. Saya ini bukan hanya kalah nasib, tapi kalah nasab. Jangan nangis dong Pak Yusuf. Sudahlah. Jika memang ini bukan takdir saya, Ya sudah. saya tidak berharap. Tapi padahal dia suka nggak sama Bapak om kirim biodata. Tapi kan saya Masih disimpan nggak nih sudah? Enggak, saya- Kok nggak ketahuan, kok nggak ditazir, oh ayo Bapak. Anak Udah Jangan dikasihnya kasih kandang kambing ya Pak. ngapain juga kambing? Nah, terus saya punya cerita menarik nih Bang. Saya itu setiap malam itu godok wedang. Karena godok wedang enggak? Iya. Di Panji, saya godok wedang di rumah Kak Yai. Udah banyak, Udah banyak. Beda beda wis mateng kok. Ya itu caranya. Kemudian saya kan gabut ya, orang bawa HP toh, tak tulis namanya dalam sini. Nah, tidak Pak. Yo, Katanya nggak tahu namanya Pak. katanya M. Bin Salman. Maisha, Maisarah, Mai Mela. Maimunah.
Munah. Mimin. Minha. Muda. Paginya saya lupa nggak dihapus. Ketahuan bunyai. Itu nulis pakai bolpen. Pakai kayunya. Arang itu loh. Oh. Sambil menulis sambil meratapi nasi. Miau miau. Nasib seorang laki-laki. Nasib seorang tukang arit. Nah kemudian paginya itu bunyai kan lihat tuh. Saya takut ya Allah dimarahin ya Allah. Ternyata paginya nggak dimarahin. Jadi terusannya apa? Gitu. Itu cuma mainan-mainan lalu. Punya ini mungkin tahu ya bagaimana merasakan cinta. Terus saya hapus. Sudah, saya hapus di panci ini. Saya hapus di panci ini. Bukannya di panci, di pikiran dan di hati saya. Macet ya Pak. Hapus. Sip. Saya benci Habib. Pak Agus, jangan Pak. Ya orang nih. Ya udah. Ya nanti kalau sama Pak Izul nanti putus Pak. Iya, putus. Sama saya nanti anak di Jawa toh. Lebih baik saya cari orang Jawa biasa yang soleha. Mau pilih Pak. Niki soleha alhamdulillah. Soleha. Niki nggih solehan niki. Sudah nggih, niki paham mboten? Pak Rawi ini sampai kesini sampai ini. Jadi Ismail bin Muhammad Bakir bin Zainal Abidin bin Husain, kakaknya Nah Hasan bin Fatimah binti Rasulillah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Hashim. Nanti ke atasnya bin namanya Ismail bin Ibrahim. Atas lagi bin Nabi Adam. Atas Nabi itu ada Nabi Nuh, ada Nabi Idris, terakhir Nabi Adam. Jadi judulnya gini. Kalau Ibrahim ini kan dua ya, Ismail sama satu lagi siapa? Ishak. Ishak punya anaknya Ya. yang namanya saya cerita dulu kan coba. Ini namanya Israel, Bani Israel. Kalau ini Bani Quraisy. Israel yang sekarang Tapi itu Israel yang sudah jahat itu. Free Israel. Palestine. Yang Palestina tuh. Iya. Kak, namanya Ishak Pak. Iya. Berarti kalau Habib itu udah tahu ya nasabnya sampai Nabi Adam. Tahu wajib. Enggak sampai Nabi Muhammad, sampai Nabi Adam enggak tahu. Saya kalau bicara sejarah sama Habib itu, kenapa Habib suka membanggakan mbah-mbahnya? Karena di Arab itu sukanya mbah-mbahnya. Saya, mbah saya, emak saya. Saya di mana-mana ya, saya nggak tahu ya. Di mana-mana itu kebanyakan nama perempuan itu kebanyakan ada Siti-nya. Di sini ada Siti. Ada Pak. Ada Pak. Siti. Siti tau Pak. Ibu saya juga namanya Siti. Siti siapa Pak? Siti itu asruhu sayyidati ala wasmi gadar. Siti tau Pak Ibu Hamzah. Ibumu barang toh, Zak? Barang saya. Ibu yang ada Siti Syamsia, Ibu Iza, Siti Komaria. Ya, tadi belum habis. Kita Baper mampus wis. nasabnya Siti. Mudah Mbak kalau cari yang bapak ibunya Siti itu. Jadi kalau kelima Al-Fatihah mudah. Ilah khatir khususon Siti 1, Siti 2, Siti 3. Siti 1 Mbak Kulo, Siti 2 Mbak Kulo. Kenapa Pak ada panggilan Siti? Siti di rumah. Siti. Siti sama Ibu saya memang Siti. Saya Siti tok gitu, Pak. ya senang ada nama panjangnya. Siti. Kalau laki-laki rata-rata Agus. Kalau perempuan Agustin. Agus. di luar. Jadi kalau laki-laki Janu, orang putri bagaimana? Mei, karena Mei, Juni, ada yang nama-nama gitu ya? Yang penting bukan Desember. Namanya siapa? Desi.
Sudah gini nggih. Si Agustus. Bisa iki jam piro, Mbak? Sudah. Aduh, jangan tadi potong gitu. Udah. Pak, di sini Bapak kelas mana?